Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Era Nurrohim. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang langkah awal di dalam menjalankan suatu usaha spa bayi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu hadir dan mendukung video saya. Alhamdulillah, pada video saya ada beberapa banyak teman-teman yang mengajukan beberapa pertanyaan. Tetapi mohon maaf, saya belum bisa menjawab satu persatu. Jadi pada dasarnya pengalaman di dalam menjalankan suatu usaha setiap individu itu berbeda, tetapi kita berusaha dan kita harus menjalankan suatu usaha itu sesuai dengan prosesnya. Nah, di sini ada beberapa langkah di dalam menjalankan suatu usaha. Yang pertama yaitu perizinan. Nah, untuk perizinan ini banyak sekali yang harus kita pelajari, yaitu Permenkes nomor 5 tahun 2021 dan juga Peraturan Menteri Pariwisata nomor 4 tahun 2021. Di sini di Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini telah dijelaskan secara rinci mulai dari sumber daya manusianya, bagaimana kita melakukan manajemennya, SOP yang digunakan, dan menu pelayanannya apa saja, kemudian bagaimana kita nanti waktu pengajuan perizinannya, dan evaluasinya apa saja, maka kita bisa pelajari peraturan perundang tersebut. Dan ini ada beberapa contoh menu layanan sesuai dengan keterampilan yang kita miliki. Untuk dana atau budget itu tergantung dengan kemampuan kita. Jika kita masih memiliki dana yang masih sedikit, maka kita sesuaikan jenis layanan kita sesuai dengan budget kita. Jadi kita tidak perlu harus sampai hutang mungkin ke bank untuk menjalankan suatu usaha ya teman-teman ya, karena kita belum menjalankan usaha tersebut. Alangkah baiknya kita memulai suatu usaha dari nol, dari awalnya terlebih dahulu. Nah, untuk pencatatan dan pelaporan itu juga harus kita lakukan pencatatan dan pelaporan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Nah, di sini adalah penjabaran dari isi peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait standar usaha spa bayi. Nah, di sini beberapa penjelasan tentang apa itu usaha spa berisiko menengah tinggi, dan juga beberapa istilah yang lain. Sebaiknya teman-teman itu mempelajari terlebih dahulu berbagai perizinan yang mengatur dari usaha spa bayi ini, supaya kita bisa melakukan ancang-ancang, oh kira-kira nanti apa yang harus kita siapkan ya, dan apa saja yang harus kita lakukan di dalam memulai suatu usaha baby spa ini. Suatu contoh misalnya, jika pada usaha spa ini kita masih pemula, masih baru, misalnya kita baru mengikuti pelatihan, dan kita ingin segera bisa menerapkan ilmu kita, maka kita bisa melakukan layanan home care kalau kita belum bisa menyiapkan tempat dan alatnya. Dan bagaimana perizinannya? Untuk perizinannya, teman-teman tetap bisa mengajukan pendaftaran secara online di OSS berbasis risiko. Namun kita jangan memilih kode KBLI yang 96122, itu adalah KBLI usaha spa. Usaha spa ini masuk di risiko menengah tinggi. Karena resikonya menengah tinggi, maka akan ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Nah, sebaiknya kita memilih yang jenis usahanya itu yang masih rendah ya teman-teman ya, karena kita belum bisa menyiapkan tempatnya dan juga alatnya. Jadi kita bisa memilih kode KBLI-nya 96990, ini masuk di usaha jasa lainnya, yaitu kita masuk di tukang pijat. Saya kira tidak masalah ya teman-teman ya, karena kita masih awal, kita masih membutuhkan waktu yang lama untuk menyiapkan tempat dan alat. Tetapi jika teman-teman dari awal sudah memiliki dana yang cukup dan juga sudah bisa memulai menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari alatnya, tempatnya, beberapa keperluan administrasinya, dan teman-teman sudah mengikuti uji kompetensi terapis dan sudah bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan SPT, maka tidak apa-apa teman-teman tuh langsung mendaftarkan di kode KBLI 96122, dan kita sudah mulai menjalankan usaha spa dengan sambil memenuhi beberapa persyaratan yang diperlukan pada perizinan OSS berbasis risiko. Dan sebaiknya teman-teman ini mempelajari terlebih dahulu apa saja yang dituangkan di peraturan Menteri Pariwisata ini. Dan kita masih pemula, maka kita masuk di spa Tirta 1. Nah, di sini apa saja yang disiapkan dan beberapa ketentuan yang harus kita lengkapi itu semuanya ada. Tetapi jika masih bingung, teman-teman bisa saja datang langsung saja ke Dinas Pariwisata untuk bisa menjelaskan beberapa hal yang mungkin teman-teman belum ketahui. Suatu misalnya di sini ada SOP. Di sini banyak sekali jenis SOP. Suatu misalnya yaitu SOP atau petunjuk teknis di dalam menjalankan suatu usaha atau perencanaan dalam menjalankan usaha spa. Nah, itu kan saya sendiri juga masih belum paham ya teman-teman ya. Jadi
sebaiknya teman-teman itu tanya langsung aja ke Dinas Pariwisata, semoga ada petugas yang bisa menerangkan atau memberikan contoh jenis SOP-nya, kemudian kita bisa mengembangkannya sendiri. Karena saya tahu sendiri ya teman-teman ya, kadang gitu saya bertanya kepada mungkin seseorang atau teman yang sudah menjalankan suatu usaha spanya dan sudah berkembang, itu terkadang kita tidak bisa mendapatkan informasi yang jelas. Karena ya kita tidak bisa menyalahkan beliaunya, karena memang terkadang ada beberapa orang itu yang memang tidak mau atau tidak ingin mungkin apa ya, sesuatu keahlian atau sesuatu ilmu yang memang utama atau ilmu yang memang tidak ingin dibocorkan ke orang lain. Itu memang hak mereka ya, tidak masalah ya teman-teman ya. Tetapi teman-teman yang belum bisa mendapatkan informasi terkait perizinan atau terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha spa bayi ataupun usaha mom and baby spa, tidak masalah, jangan khawatir. Kita masih punya jalan yang lain. Insya Allah selama kita berdoa, berusaha, berikhtiar, dan kita terus mencari informasi, insya Allah kita akan mendapatkan petunjuknya, akan mendapatkan jalannya, sehingga kita tetap bisa menjalankan suatu usaha. Jadi intinya jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, jangan minder atas segala sesuatu yang akan kita wujudkan di dalam menjalankan suatu usaha spa bayi. Karena terus terang saya mengalami sendiri ya teman-teman ya, bagaimana saya bertanya kepada mungkin teman-teman saya juga ya, tetapi kita belum bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan bagi kita. Tapi tidak masalah, itu semua mungkin proses kita di dalam menjalankan suatu usaha itu pasti ada batu kerikil yang harus kita lewati dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa bahagia. Dalam arti bahagia, kita tetap bangkit, kita tetap semangat apapun itu masalah yang kita hadapi. Dan jangan lupa kita juga selalu berdoa. Nah, itu adalah kunci utama kita di dalam menjalankan suatu usaha. Jadi semangat seseorang itu kan pasti naik turun ya teman-teman ya. Bagaimana saat semangat kita itu turun, kita harus segera bangkit. Bagaimana untuk membangkitkannya ya? Kita harus bagaimana? Kita harus bisa mengerti diri kita sendiri. Bagaimana saya harus bangkit lagi? Bagaimana saya harus semangat lagi? Jadi kita tidak perlu melihat seseorang yang sudah besar usahanya. Kita lihat saja di bawah kita. Oh, ternyata masih banyak teman-teman kita yang masih berjuang. Teman-teman kita yang masih lebih baik dibandingkan mereka. Saya lebih baik dibandingkan mereka. Seperti itu. Maksudnya gitu, kita harus bisa melihat orang yang ada di bawah kita ya teman-teman ya. Jadi kita jangan terlalu sering melihat yang sudah bagus-bagus ya. Karena setiap orang itu di dalam menjalankan suatu usaha itu pasti mengalami proses jatuh bangun, dan masih banyak sekali permasalahan yang harus kita hadapi. Dan apapun itu masalahnya, intinya kita juga harus selalu semangat lah intinya, semangat. Dan kita juga jangan lupa, kita juga kembalikan niat kita utama dalam menjalankan suatu usaha kita. Nah, demikian tadi video saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.